Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya edisi 29 Desember 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sepanjang malam namanya Tuhan sudah menuntun dan memberkati kami di dalam kami beristirahat, sehingga pagi tadi kembali kami dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan baru. Bapa di sorga, pagi hari ini kami akan membaca dan akan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menyertai kami, mengurapi kami, sehingga firman-Mu akan kami baca, boleh kami pahami, dan terlebih Tuhan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang benar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janji-Mu kepada Daud ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umat-Mu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, hanya dengan hikmat dari Tuhan, atau dalam bahasa Toraja, Simatari kakinan ludiumai puang matua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua orang pasti mempunyai kebutuhan dan keinginan. Perlu diketahui bahwa kebutuhan dan keinginan itu sangat berbeda. Kebutuhan adalah bersifat pokok dan sangat penting sehingga wajib terpenuhi. Sementara keinginan sifatnya tambahan dari kebutuhan pokok. Kebutuhan sifatnya terbatas, sedangkan keinginan tidak terbatas yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Salomo yang akan menggantikan Daud ayahnya sangat memahami kebutuhan yang paling penting untuk seorang raja. Seorang raja pastilah berkaitan dengan kekuasaan,
istana, dan simbol-simbol kemegahan lainnya, layaknya seorang raja. Namun, oleh Salomo, hal itu bukanlah yang menjadi terutama. Bahkan sesungguhnya, ia mempunyai alasan untuk memiliki semua itu, andai ia ingin memanfaatkan kesempatan ketika ditawari oleh Allah apa yang diinginkannya. Pada malam itu, Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu." Ayat 7 pembacaan kita tadi. Lalu Salomo menjawab, "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat bertindak sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menjadi hakim atas umatmu yang besar ini?" Ayat 10. Salomo justru meminta hikmat dan pengertian, atau kakinansia kapesanan. Baginya, hal itulah kebutuhan yang paling penting untuk menjadi seorang pemimpin yang bukan hanya bertindak sebagai raja, tetapi sebagai hakim. Sementara bangsa yang akan dipimpinnya adalah bangsa yang besar. Hikmat Tuhan bagi Salomo adalah kebutuhan yang mutlak dimilikinya. Ia sadar bahwa ia hanya dapat memimpin bangsa yang besar itu dengan tuntunan hikmat Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh membaca dan terlebih boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah boleh kami renungkan pada pagi hari ini, kiranya Roh Tuhan senantiasa menguasai kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami pahami, dan terlebih Tuhan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Biarlah kiranya dengan hikmat daripada-Mu ya Bapa, kami boleh menjalani hari-hari hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih di hari yang Tuhan telah kuduskan bagi kami pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan terus memberkati kami semua, memberkati segenap jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Tuntun peliharakan mereka Tuhan, karuniakan kekuatan kesehatan kepada segenap jemaat-Mu Tuhan, di dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah embankan kepadanya. Terlebih Tuhan, hari ini adalah hari Sabat yang Tuhan telah kuduskan. Biarlah kiranya sepanjang hari ini Tuhan, jemaat-Mu boleh mengambil kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan akan nama Tuhan, sebagai wujud ungkapan syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Bapa di sorga, mendoakan segenap anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini sedang bergumul karena berbagai-bagai pergumulan hidup yang mereka alami, yang bergumul oleh karena kesehatan yang sedang terganggu atau sakit. Tuhan kiranya terus memberkati mereka Tuhan, berkati segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, baik itu melalui medis maupun berbagai usaha-usaha lain yang dilakukannya, sehingga lewat kesemuanya itu boleh membawa pemulihan kepada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan penyakit, dan berangsur-angsur Tuhan boleh dipulihkan kembali. Dan yang sedang bergumul oleh karena masalah ekonomi, Tuhan kiranya terus memberi semangat kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberi semangat kepada mereka di dalam berjuang. Tuhan terus membukakan setiap peluang kepada mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan indah dalam kehidupan kami jika kami terus bersandar dan berharap kepada-Mu ya Bapa. Berdoa bagi orang tua kami di dalam menjalani usia indah, Tuhan terus memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah di dalam menjalani usia indah mereka boleh bersuka cita oleh karena Tuhan terus ada bersama-sama dengan mereka ya. Bapa di surga, kami berdoa bagi
anak-anak sidang jemaat-Mu Tuhan, di mana saja mereka berada pada saat ini dan yang sedang menikmati masa liburan, Tuhan kiranya terus memberkati mereka sehingga boleh menjalani masa liburan dengan penuh sukacita. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Bapa. Ini doa syukur pengharapan kami. Semuanya kami sampaikan kepadamu, bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.